Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Darto. Selamat pagi. Sehat nggih hari ini nggih? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali atas kesediaan Pak Darto meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk melaksanakan sesi wawancara ini Pak Darto. Kebetulan kami ini mendapatkan tugas pada program pendidikan guru penggerak ini untuk mewawancara kepala sekolah masing-masing, menanyakan bagaimana pengalaman Pak Darto nanti selama menjadi kepala sekolah itu, bagaimana ketika mengambil sebuah keputusan, terutama nanti yang berkaitan dengan dilema etika, di mana semua hal itu baik tapi Pak Darto harus memilih salah satu. Baik Pak, ini yang pertama, selama ini pengalaman Pak Darto menjadi kepala sekolah, bagaimana Pak Darto dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Berkaitan dengan identifikasi dilema etika ini, yang pertama kita koordinasikan dengan tim kurikulum kesiswaan, terutama berkaitan dengan permasalahan yang ada yang sama-sama baik untuk kepentingan sekolah. Ini kita komunikasikan bersama dengan tim sekolah. Berikutnya Pak Darto, bagaimana selama ini Pak Darto menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan tadi, Pak? Dalam pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan masalah tadi, ya dilema etika ini, kita sudah komunikasikan dengan tim, ya, terutama tim sekolah, lembaga kurikulum, lembaga kesiswaan, karena ini berhubungan dengan siswa, kegiatan siswa dan bapak ibu guru. Yang berikutnya, alternatif berkaitan dengan penyelesaian masalah ini, kita sampaikan kepada tim dan sekaligus kepada bapak ibu guru untuk pengambilan keputusannya. Baik Pak Darto, kemudian ini yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Pak Darto lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan, Pak? Apakah langsung diputuskan begitu saja atau mungkin melalui beberapa tahapan atau prosedur? Untuk langkah-langkah yang kita ambil dalam menyelesaikan suatu keputusan atau membuat keputusan ini, kita terlebih dahulu koordinasi kepala sekolah dengan tim sekolah, terutama dengan para waka, kemudian dengan beberapa bapak ibu guru yang nanti kita untuk mencari satu masukan atau saran untuk mengambil keputusan. Setelah itu berkaitan dengan pengambilan keputusan, setelah ada satu keputusan itu nanti baru kita sampaikan kepada bapak ibu guru, terutama untuk melaksanakan satu keputusan yang tadi berkaitan dengan dilema etika. Baik Pak Darto, kemudian pertanyaan berikutnya ini, selama ini ketika Pak Darto membuat keputusan, itu langkah-langkah atau prosedur apa yang dilakukan oleh Pak Darto? Ya, berkaitan dengan prosedur untuk penyelesaian dilema etika ini tidak langsung diputuskan, tetapi ada prosedur yang harus kita lakukan. Terutama yang pertama adalah kita identifikasi masalahnya yang berkaitan dengan dilema etika itu apa. Nah, yang kedua, setelah itu nanti yang kedua ini adalah untuk kita koordinasikan bersama dengan tim sekolah berkaitan dengan permasalahan tersebut, ya, yang sudah saya diidentifikasi tersebut. Kemudian yang ketiga, kita koordinasikan juga dengan bapak ibu guru, ya, karena ini untuk berkaitan dengan tugas bapak ibu guru, terutama kepada siswa, maka ini yang perlu kita koordinasikan dengan bapak ibu guru, sekaligus nanti untuk menyampaikan, ya, keputusan yang kita ambil dalam menyelesaikan berkaitan dengan dilema etika.
untuk contohnya, ya, contoh berkaitan dengan dilema etika ini mungkin di dalam satu sekolah ada siswa yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan kegiatan lomba ataupun kegiatan menjadi paskibra. Tim paskibra ini juga tentu akan ada kegiatan siswa ini meninggalkan pelajaran, ya, meninggalkan pelajaran di kelasnya, sehingga antara kepentingan siswa yang melaksanakan tugas sekolah dan bapak ibu guru yang harus juga memberikan pembelajaran atau mendapatkan nilai dari siswa ini harus bisa sama-sama berjalan, sehingga ini sebagai contoh ini kita koordinasikan bersama, dan sebagai salah satu untuk penyelesaian keputusan ini, maka siswa tetap jalan untuk melaksanakan persiapan lomba ataupun kegiatan menjadi tim paskibra kabupaten, provinsi, dan sebagainya. Sedangkan bapak ibu guru juga punya tugas untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswa yang bisa dilaksanakan setelah melaksanakan kegiatan pelatihan ataupun pembinaan baik itu lomba maupun paskibra. Dan juga untuk siswa ini bisa melaksanakan tugas-tugasnya di luar pelatihan sehingga semuanya bisa berjalan meskipun siswa tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara langsung, namun dengan saat ini dengan perkembangan teknologi kan ada kegiatan pembelajaran yang secara tidak langsung dengan tatap muka dengan siswa. Kemudian Pak Darto, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Pak Darto itu efektif ketika mengambil sebuah keputusan, terutama yang berkaitan dengan kasus dilema etika tadi, Pak? Untuk berkaitan dengan apa yang nanti kita lakukan, terutama dengan kaitan dengan dilema etika, kita lihat dulu beberapa hal, suatu masalah yang nanti bisa kita sampaikan kepada tim sekolah maupun kepada bapak ibu guru, terutama ini kan menyangkut dengan kegiatan siswa maupun kegiatan dari bapak ibu guru, sehingga nanti semuanya bisa berjalan bersama-sama dan tidak ada yang dirugikan, ya, terutama siswa. Untuk kegiatan siswa yang mewakili sekolah ini berjalan, dan tugas-tugas dari bapak ibu guru yang dengan siswa juga berjalan, terutama untuk berkaitan dengan kegiatan ataupun tujuan yang nanti akan dicapai sekolah. Tentunya kan Pak Darto selama ini mengambil keputusan mungkin tidak mulus-mulus saja gitu Pak ya. Hal-hal apa saja mungkin yang menjadi tantangan ataupun ya hambatan atau tantangan lah dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan terutama ya karena untuk dari sisi guru, ya dari sisi guru kan banyak beragam, pro kontra, ya banyak beragam atau pro kontra, sehingga dalam untuk mengambil satu keputusan ya tentunya kita harus bijak terutama dalam mengelola pro kontra dari bapak ibu guru, dan kita sebagai salah satu upaya untuk menyatukan pro kontra ataupun menyatukan satu tujuan, maka kita berikan satu pemahaman ataupun karena ini kepentingan untuk kepentingan sekolah, yang diharapkan nanti bapak ibu guru yang kontra ini bisa mendukung ini karena untuk kepentingan siswa ataupun kepentingan sekolah. Baik Pak Darto, kemudian ketika Pak Darto membuat sebuah keputusan itu, apakah Pak Darto itu memiliki jadwal atau lini masa dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau apakah Pak Darto langsung menyelesaikan saat itu juga dengan segera, dengan cepat, atau menggunakan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kira-kira juga bentuk atau prosedurnya yang dijalankan itu bagaimana, Pak?
Ya, berkaitan dengan prosedur untuk penyelesaian dilema etika ini tidak langsung diputuskan, tetapi ada prosedur yang harus kita lakukan. Terutama yang pertama adalah kita identifikasi masalahnya. Masalahnya yang berkaitan dengan dilema etika itu apa? Nah, yang kedua, setelah itu nanti yang kedua ini adalah untuk kita koordinasikan bersama dengan tim sekolah berkaitan dengan permasalahan tersebut ya, yang sudah jadi identifikasi tersebut. Kemudian yang ketiga, kita koordinasikan juga dengan Bapak Ibu guru ya, karena ini untuk berkaitan dengan tugas Bapak Ibu guru terutama kepada siswa, maka ini yang perlu kita koordinasikan dengan Bapak Ibu guru sekaligus nanti untuk menyampaikan ya, keputusan yang kita ambil dalam menyelesaikan berkaitan dengan dilema etika. Untuk contohnya, ya, contoh berkaitan dengan dilema etika ini ada siswa yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan kegiatan lomba. Juga tentu akan ada kegiatan siswa ini meninggalkan pelajaran, ya, meninggalkan pelajaran di kelasnya, sehingga antara kepentingan siswa yang melaksanakan tugas sekolah dan Bapak Ibu guru yang harus juga memberikan pembelajaran atau mendapatkan nilai dari siswa ini harus bisa sama-sama berjalan. Sehingga ini sebagai contoh ini kita koordinasikan bersama, dan sebagai salah satu untuk penyelesaian keputusan ini, maka siswa tetap jalan untuk melaksanakan persiapan lomba ataupun kegiatan menjadi tim paskibra kabupaten, provinsi dan sebagainya. Sedangkan Bapak Ibu guru juga punya tugas untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswa yang bisa dilaksanakan setelah melaksanakan kegiatan pelatihan ataupun pembinaan baik itu lomba maupun paskibra. Dan juga untuk siswa ini bisa melaksanakan tugas-tugasnya di luar pelatihan sehingga semuanya bisa berjalan meskipun siswa tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara langsung. Namun dengan saat ini dengan perkembangan teknologi kan ada kegiatan pembelajaran yang secara tidak langsung dengan tatap muka dengan siswa. Stop. Nah, tentunya sudah banyak ya Pak ya kasus yang Pak Darto harus mengambil keputusan. Nah, ketika sedang mengambil keputusan itu Pak, apakah ada orang lain ataupun faktor lain atau dari mungkin lembaga instansi lain yang mempermudah atau membantu Pak Darto dalam mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika tadi Pak? Berkaitan dengan kegiatan kasus tersebut tentu banyak kita dibantu oleh teman-teman terutama dari tim sekolah, dan yang paling utama adalah Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru kan sebagai bertugas untuk memberikan pendidikan ataupun pengajaran kepada siswa ini sangat membantu sekali terutama dalam menyelesaikan berkaitan dengan permasalahan dilema etika. Misalnya ketika mungkin karena dilema etikanya terlalu besar untuk diputuskan, apakah pernah juga misalnya Pak Darto harus sampai meminta bantuan ke pengawas atau bahkan sampai ke dinas pendidikan gitu Pak? Sementara selama ini paling mungkin kita minta bantuan untuk kepada pengawas yang sebagai selaku pembina untuk memberikan masukan di dalam menyelesaikan satu keputusan ini ya, sehingga masukan dari selain kita komunikasi dengan Bapak Ibu guru maupun sekolah, kita juga perlu untuk meminta saran masukan kepada pengawas terutama maupun dari dinas pendidikan. Oke. Baik Pak Darto, dari tadi hal-hal yang sudah disampaikan Pak Darto, pengalaman selama beberapa puluh tahun ini menjadi kepala sekolah untuk mengambil keputusan, ada tidak Pak hal pembelajaran yang bisa dipetik, hal-hal baik yang bisa dipetik
dari pengalaman Pak Darto dalam mengambil keputusan terhadap sebuah kasus yang merupakan dilema etika, Pak? Hal penting yang berkaitan dengan pengambilan keputusan ini, terutama berkaitan dengan dilema etika, ini yang pertama adalah harus ada koordinasi antara kepala sekolah dengan tim sekolah, termasuk dengan Bapak Ibu guru, dan juga minta pertimbangan ataupun saran dari pengawas berkaitan dengan pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang nanti kita berikan, kita putuskan bersama-sama ini bisa diterima oleh semua pihak dan sekaligus akan mendukung dalam pencapaian tujuan sekolah, terutama bagi siswa maupun bagi Bapak Ibu guru, sama-sama untuk bisa menerima berkaitan dengan dilema etika tersebut. Baik, terima kasih sekali Pak Darto, sudah banyak berbagi cerita pengalaman selama menjadi kepala sekolah, bagaimana mengambil keputusan-keputusan berkaitan dengan dilema etika. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan ini, Pak, tapi karena keterbatasan waktu dan tampaknya juga Pak Darto akan melanjutkan aktivitas yang lain, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali atas waktunya. Semoga apa yang tadi disampaikan Pak Darto juga menjadi sebuah pembelajaran bagi saya ke depan dalam berlatih untuk mengambil sebuah keputusan. Terima kasih sekali lagi Pak Darto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil analisis saya terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah, terutama dalam menghadapi situasi dilema etika. Pada video hasil wawancara yang pertama ini, saya berkesempatan mewawancarai Kepala SMA Negeri 1 Banjarnegara, Bapak Sudarto Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, kepala sekolah di mana saya mengajar saat ini. Beliau sudah menjadi kepala sekolah kurang lebih 10 tahun, sejak tahun 2012, dan sudah menjadi kepala sekolah di 3 sekolah yang berbeda, dan tentunya sudah sangat berpengalaman dalam mengambil keputusan berkaitan dengan sebuah kasus yang merupakan dilema etika. Dari hasil wawancara tersebut dapat saya ketahui bahwa Pak Darto sering berhadapan dengan situasi dilema etika di mana terjadi paradigma individu lawan kelompok. Di mana setiap ada kasus yang merupakan dilema etika, Pak Darto selalu mengkomunikasikan dengan stakeholder di sekolah, terutama dengan para wakil kepala sekolah, seluruh guru, staf tata usaha, dan juga murid, agar keputusan yang diambil meminimalisir resiko munculnya konflik kepentingan, baik kepentingan pribadi, kelompok kecil, ataupun kelompok besar di sekolah. Beliau juga kadang berhadapan dengan paradigma dilema etika yang lain, misalnya rasa keadilan lawan rasa kasihan, seperti kasus yang beliau contohkan, di mana ada beberapa siswa yang belum tuntas penilaiannya karena mendapatkan tugas dari sekolah untuk mengikuti kegiatan perlombaan. Sementara para guru juga berpedoman harus tetap melakukan penilaian sesuai standar penilaian. Untuk prinsip resolusi dalam menyelesaikan dilema etika tersebut, Pak Darto telah menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Dicontohkan saat beliau menunjukkan kepedulian terhadap murid yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, dengan memberikan kesempatan kepada murid walaupun menimbulkan dilema etika, di mana saat murid melaksanakan tugas dari sekolah untuk mengikuti perlombaan, pada saat itu juga berarti murid meninggalkan pelajaran di kelas, sementara para guru tetap harus melakukan penilaian sesuai dengan standar penilaian. Pak Darto mengarahkan para guru agar tetap memberikan penilaian bagi murid-murid tersebut, walaupun dengan proses yang tidak seperti murid lainnya.
Hal ini juga sebagai bentuk penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dalam membuat keputusan pada kasus dilema etika, Pak Darto selalu berhati-hati. Jangan sampai keputusannya bertentangan dengan legalitas atau regulasi yang ada. Ini berarti juga bahwa beliau telah menerapkan prinsip berpikir berbasis peraturan. Berkaitan dengan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan, nampaknya tidak semua langkah dilakukan. Hanya beberapa langkah saja yang sudah muncul, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat dengan selalu berkoordinasi dengan semua komponen sekolah. Untuk pengujian benar dan salah, Pak Darto selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku. Sepanjang keputusannya tidak bertentangan dengan regulasi, beliau berani untuk menetapkan sebagai sebuah keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Toto. Selamat sore Pak Dika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali atas kesediaan waktunya untuk saya wawancara berkaitan dengan pengalaman Pak Toto selama ini menjadi kepala sekolah. Tentunya sudah banyak pengalaman yang dilalui. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak Toto, sekarang ngasto di mana terakhir ini sudah berapa tahun misalnya? Oh ya, terima kasih Pak Dika atas kesempatan pada hari ini yang diberi waktu untuk wawancara Pak Dika ya. Baik Pak Dika, saya di SMP Dua Kali Bening selama tahun 2020 sampai tahun 2022, berarti saya sudah 2 tahun dan saya nikmati menjadi kepala sekolah yang kurang lebih tak terasa sudah 2 tahun. Luar biasa sekali Pak ya. Padahal Kali Bening kan agak jadi termasuk jauh gunung gitu iya, di Banjarnegara. Saya berangkat dari rumah kurang lebih jam 6 berangkat sampai sekolah jam 7. Jadi kurang lebih 1 jam perjalanan dengan jalan yang agak santai lah. Sering ada longsor segala itu Pak ya? Iya, ini kalau di saat musim hujan seperti ini berangkat hujan, pulangnya juga hujan, dan ketika pulang biasanya itu di daerah Pagar Pelah itu sudah biasa berkabut. Kalau sudah jam 3 itu sudah berkabut. Wah, luar biasa sekali ini namanya perjalanan keseharian Pak Toto ya. Iya, lumayan ini. Jadi kita nikmati apa yang sudah saya jalani lah. Kita nikmati saja. Sebelumnya saya ingin menanyakan pengalaman Pak Toto selama 2 tahun ini menjadi kepala sekolah. Tentunya sering bertemu dengan kasus-kasus atau peristiwa masalah yang Pak Toto harus putuskan. Nah, ketika memutuskan tersebut, bagaimana Pak Toto mengidentifikasi masalah ini termasuk dilema etika atau masuk ke bujukan moral? Itu biasanya pedoman Pak Toto itu bagaimana? Terima kasih sekali, pertanyaan yang cukup bagus dan bagi saya itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Tapi ini berdasarkan pengalaman yang saya alami selama 2 tahun ketika mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan itu semuanya betul semuanya atau benar semuanya. Tapi saya akan mengambil sebuah keputusan yang sangat urgent atau sangat penting yang harus saya laksanakan. Contohnya ketika akan membangun sebuah sarana prasarana dan ada satu lagi, guru-guru harus mengikuti sebuah kurikulum yang baru, yaitu maka saya akan mengambil keputusan di mana kebutuhan yang saat itu diperlukan yaitu IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Maka saya akan mengambil keputusan supaya guru mengikuti kegiatan IKM, dan untuk sarana prasarana yang mungkin di prioritas yang kedua akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang sangat urgent atau sangat penting. Berarti kan dua-duanya itu benar Pak ya? Iya, dua-duanya betul. Benar. Iya. Tapi pengalaman ini yang pernah dialami Pak Toto itu lebih memilih yang untuk melaksanakan yang penting IHT, itu yang urgent, yang saat itu harus dilaksanakan untuk guru-guru dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Berarti kan intinya kan ada 2 hal benar Pak ya yang harus diputuskan, tapi harus
Itu yang kadang menjadi dilema Iya, sebenarnya. itu dilema dan juga menjadi kita sebagai berkeputusan itu bingung karena betul semuanya dan benar semuanya. Kalau berkaitan dengan sesuatu hal yang mengandung bujukan moral itu gimana Pak? Ya, saya tetap akan mengambil sebuah keputusan yang itu keputusan itu harus betul dan harus sesuai dengan regulasi yang ada. Hal-hal lain yang kaitan dengan bujukan apa namanya tadi moral saya kesampingkan, maka saya mengambil keputusan yang benar, yang paling benar, yang paling betul itu sesuai dengan regulasi yang yang berjalan. Oke. Baik Pak Toto, untuk berikutnya selama ini bagaimana Pak Toto menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah Pak Toto, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada tadi dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, mau merenovasi, merehab ruang kelas juga baik, penting, terus menyelenggarakan pelatihan guru-guru untuk persiapan implementasi kurikulum merdeka juga baik. Nah itu bagaimana Pak Toto? Baik Pak Dika, akan saya jawab. Jadi bahwa dalam pengambilan keputusan yang tadi sama-sama baik dan untuk kepentingan yang baik, maka tadi saya akan mengambil keputusan yang dibutuhkan atau yang saat ini diperlukan. Ya, contohnya tadi kaitannya dengan kegiatan IHT atau juga kegiatan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nanti skala prioritasnya gitu Pak ya? Iya, sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan yang saat itu harus dilaksanakan. Kemudian berikutnya biasanya langkah-langkah atau prosedurnya ketika Pak Toto memutuskan itu bagaimana yang dilakukan selama ini? Apa memutuskan langsung diri sendiri atau mempertimbangkan hal-hal yang lain? Ya, tetap dalam mengambil sebuah keputusan tetap kami berpegang pada regulasi yang ada, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita sesuaikan dengan kita berdasarkan musyawarah dengan guru-guru yang ada di situ dan juga karyawan. Kita musyawarahkan apabila ada kasus atau sesuatu yang harus diputuskan, kita lakukan dengan cara musyawarah atau dengan cara diskusi dengan teman-teman guru. Berarti sebisa mungkin merupakan keputusan bersama gitu ya. Iya, betul. Tapi harus tetap mengacu pada regulasi tadi. Iya, regulasi. Aturannya. Pada undang-undang yang berlaku. Iya, undang-undang yang berlaku. Ya, terus betul. Hal-hal apa saja yang selama ini menurut Pak Toto itu efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Iya, baik Pak Dika, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, ya memang pertanyaan ini sulit ya. Tapi akan saya jawab ini berdasarkan pengalaman saya saja ketika di lapangan, ya lebih 2 tahun jadi kepala sekolah. Ini ada beberapa hal pengalaman. Yang pertama tetap regulasi yang berjalan atau yang yang saat ini ada. Kemudian yang kedua sesuai dengan norma etika yang berlaku di masyarakat, itu saya ambil juga. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan pengambilan keputusan, ini juga saya tidak diputuskan sendiri, tapi keputusan itu kita tetap kita musyawarahkan dengan teman-teman guru, kemudian karyawan yang lainnya. Tetap itu saya harus bermusyawarah, baru saya mengambil sebuah keputusan. Oke, baik Pak Toto. Kemudian ini masih ada beberapa pertanyaan. Selama ini ketika Pak Toto mengambil sebuah keputusan atas misalnya tadi dilema etika yang Pak Toto alami, apakah ada seseorang atau pihak lain atau faktor-faktor lain yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Pak Toto dalam mengambil sebuah keputusan atas kasus-kasus yang dialami Pak Toto? Ya baik Pak Dika, ini akan menjawab pertanyaan yang cukup baik dan cukup sulit juga buat saya menjawab. Tapi ini berdasarkan pengalaman, jadi pengalaman saya menjadi kepala sekolah. Ini kalau misalnya ada kasus-kasus yang terjadi dan saya belum bisa memutuskan atau belum bisa membuat keputusan, maka saya akan bertanya kepada senior-senior saya, itu senior kepala sekolah yang lebih dulu yang sudah berpengalaman. Itu bertanya pada senior. Kemudian yang kedua, saya akan menanya apabila ini kasusnya akan lebih sulit, maka saya akan menanyakan lagi kepada pihak di atas saya, yaitu pada pengawas ya, untuk meminta pertimbangan ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Saya minta pertimbangan dari bapak pengawas. Kemudian kalau belum belum memuaskan juga atau belum
mungkin masalahnya malah besar gitu Pak iya, ya. masalahnya besar lagi, maka saya akan menanyakan ke dinas terkait, yaitu dinas pendidikan. Itu akan saya bertanya dan minta pertimbangannya untuk mengambil sebuah keputusan yang yang harus saya ambil, gitu Pak Dika. Berarti koordinasi semua dulu Pak ya. Iya, kita harus bersinergi atau berkoordinasi lah dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga dalam mengambil keputusan ya kita akan meminimalisir resikonya nanti ya, Pak, resikonya yang muncul gitu ya. Risiko yang muncul. Maka saya harus berkoordinasi. Baik, terima kasih Pak Toto. Pertanyaan berikutnya ini, kira-kira selama ini yang menjadi tantangan Pak Toto dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika seperti contoh kasus tadi yang Pak Toto alami itu apa? Ya baik, Pak Dika, akan kami jawab ya, berdasarkan pengalaman saya selama kurang lebih 2 tahun ini. Kasus-kasus yang terjadi saat ini atau yang pada saat saya mengambil keputusan memang ada pro dan kontra dari guru. Ada kalau yang pro berarti yang mendukung kegiatan tersebut, karena guru perlu yang namanya belajar. Guru itu semangat belajarnya tinggi, maka mereka akan mendukung dalam kegiatan tersebut, misalkan kegiatan IKM. Kemudian ada guru yang mungkin kontra terhadap keputusan yang tadi saya ambil, mungkin karena sudah masuk dalam zona nyaman sehingga mereka kurang bersemangat untuk mengikuti perkembangan kurikulum yang berlangsung saat ini. Yang penting pengajarnya sudah memenuhi syarat. Iya. Terus TPG cair gitu Iya. ya, sudah lah nggak perlu Iya, belajar nyaman, lagi. iya. Ya padahal kan yang namanya kurikulum merdeka ini harus guru-guru harus mengikuti dan update terus ya, karena ini perkembangan zamannya begitu cepat. Iya. Dengan kurikulum. Iya. Baik, asik sekali nih Pak cerita tentang pengalamannya Pak Toto tadi. Berikutnya nih Pak, apakah Pak Toto memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus yang berupa dilema etika tadi? Misalnya apakah langsung diselesaikan dalam waktu itu seketika di tempat, atau mungkin Pak Toto ada sebuah lini masa atau rencana untuk memutuskan nanti apa yang akan diambil? Nah, itu biasanya langkah-langkahnya itu bagaimana Pak Toto? Ya baik Pak Dika, ini menjawab pertanyaan dari Pak Dika. Ini mungkin beberapa hal yang mungkin saya akan lakukan ketika mengambil sebuah keputusan. Yang jelas, satu, keputusan itu sesuai dengan legalitas atau perundang-undangan yang berlaku saat ini. Kemudian yang kedua, saya akan mengambil atau berpegang pada regulasi yang berjalan ya, sesuai dengan regulasi. Kemudian yang ketiga, mungkin dalam mengambil keputusan sesuai dengan intuisi yang saya dapatkan, itu saya laksanakan, saya putuskan ya, sesuai dengan intuisi saya. Kemudian yang ketiga, apabila ada pihak-pihak yang mungkin tidak sesuai dengan kebijakan saya, tidak senang, saya tidak apa-apa karena itu mengandung sebuah kebenaran, itu maka saya akan berpegang pada sesuatu yang benar. Itu yang saya lakukan. Sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Iya, sesuai dengan nilai kebaikan, itu yang saya ambil untuk mengambil sebuah keputusan, gitu Pak Dika. Berarti tidak serta-merta langsung, wah sebagai kepala sekolah enggak saya yang memutuskan gitu. Ya tidak, itu tetap ada prosedur yang dilalui. Saya harus pegang teguh pada prosedur-prosedur yang saya ambil. Itu tadi legalitas, kemudian regulasi, intuisi, dan juga mungkin berkaitan dengan hal kebenaran. Itu akan saya ambil sesuai dengan hal-hal yang betul atau mengandung sebuah kebenaran. Baik Pak Toto, selama ini ketika Pak Toto mengambil sebuah keputusan atas misalnya tadi dilema etika yang Pak Toto alami, apakah ada seseorang atau pihak lain atau faktor-faktor lain yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Pak Toto dalam mengambil sebuah keputusan atas kasus-kasus yang dialami Pak Toto? Ya baik Pak Dika, ini akan menjawab pertanyaan yang cukup baik dan cukup sulit juga buat saya menjawab. Tapi ini berdasarkan pengalaman, jadi pengalaman saya menjadi kepala sekolah. Ini kalau misalnya ada kasus-kasus yang terjadi dan saya belum bisa memutuskan atau belum bisa membuat keputusan, maka saya akan bertanya kepada senior-senior saya, itu senior kepala sekolah yang
lebih dulu yang sudah berpengalaman, itu bertanya pada senior. Kemudian yang kedua, saya akan menanya, apabila ini kasusnya akan lebih sulit, maka saya akan menanyakan lagi kepada pihak di atas saya, yaitu pada pengawas, ya, untuk meminta pertimbangan, ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Saya minta pertimbangan dari bapak pengawas. Kemudian kalau belum belum memuaskan juga, atau belum, Mungkin masalahnya malah besar gitu ya, ya. masalahnya besar lagi, maka saya akan menanyakan ke dinas terkait, yaitu dinas pendidikan. Itu akan saya bertanya dan minta pertimbangannya untuk mengambil sebuah keputusan yang yang harus saya ambil, gitu Pak Dika. Berarti koordinasi semua dulu Pak ya. Iya, kita harus bersinergi atau berkoordinasi lah dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga dalam mengambil keputusan, ya, kita akan meminimalisir resikonya nanti, resikonya yang muncul gitu ya. Risiko yang muncul. Maka saya harus berkoordinasi. Baik Pak Toto, ini kayaknya pertanyaan yang terakhir. Iya. Pertanyaan terakhir, dari banyak tadi pengalaman yang sudah diceritakan Pak Toto, yang sudah pernah dialami, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik Pak Toto dalam pengalamannya mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang tadi merupakan dilema etika? Baik Pak Dika, akan saya jawab pertanyaan terakhir dari Pak Dika. Pak Dika ini kaitannya dengan pengambilan keputusan, yaitu kaitannya dengan keputusan yang sama-sama benar, ya, sama benar. Ini saya yang pertama, tetap keputusan yang misalkan sudah saya ambil itu kan harus selalu kita dampingi, harus kita awasi, dan harus kita mungkin kalau belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan, berarti perlu dievaluasi sampai menjadi keputusan itu menjadi betul-betul sesuai dengan harapan, sesuai dengan tujuan. Ya, kalau misalkan belum, kita evaluasi lagi sampai sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, gitu Pak Dika. Berarti kalau keputusannya tepat atau tidak kan hasilnya tidak langsung bisa dilihat Pak ya. Iya, tadi betul. harus prosesnya, iya, prosesnya harus menjalankan keputusan itu harus dilakukan dulu ya. Iya, betul, harus setelah keputusan itu diambil, maka dilakukan keputusan itu, setelah itu dilakukan yang namanya monitoring dan evaluasi Pak Dika. Sebagai kepala sekolah kan kalau tidak salah juga ada fungsi supervisi gitu ya, harus Iya. memantau, Iya, supervisi dan segala macam. monitoring evaluasi. Baik Pak Toto, ini sebetulnya obrolan kita itu asik sekali. Saya ingin masih banyak melanjutkan pertanyaan-pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu juga, kelihatannya Pak Toto juga ada banyak kegiatan ya. Mungkin ada closing statement atau pesan buat saya. Yang baiknya saya akan menyampaikan sebuah pantun Pak Dika, yaitu pantunnya begini: burung gagak terbang di langit biru, guru bergerak, Indonesia maju. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Toto atas waktunya. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan bisa menular ke saya lah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wawancara yang kedua, saya berkesempatan mewawancarai Pak Toto Raharjo, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 2 Kalibening. Dari segi pengalaman masa jabatan menjadi kepala sekolah, Pak Toto masih tergolong baru karena baru 2 tahun terakhir ini menjabat sebagai kepala sekolah. Dari hasil wawancara yang saya lakukan, dapat saya lihat bahwa Pak Toto telah berpengalaman juga dalam menghadapi kasus yang merupakan dilema etika. Misalnya dalam kasus yang beliau ceritakan adalah kasus di mana dia menghadapi situasi harus memilih apakah memutuskan untuk merehab atau merenovasi ruang kelas agar lebih nyaman digunakan untuk belajar, atau memilih melaksanakan kegiatan pelatihan guru dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Beliau berhadapan dengan paradigma jangka pendek dan jangka panjang. Beliau memutuskan untuk mengadakan pelatihan guru dalam rangka persiapan implementasi kurikulum merdeka ketimbang memilih untuk merenovasi sekolah. Beliau membuat skala prioritas berdasarkan intuisinya. Itulah keputusan yang harus dia ambil. Jika melihat prinsip
dalam penyelesaian dilema etika yang digunakan oleh Pak Toto, menurut saya Pak Toto telah menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan, di mana seluruh sekolah oleh Kemdikbudristekdikti mulai tahun ajaran ini diharapkan sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan tahap dan kesiapan sekolah masing-masing. Untuk tahap pengambilan keputusan, tampaknya Pak Toto telah melakukan beberapa langkah pengambilan dan pengujian keputusan, di mana beliau sudah mengidentifikasi nilai-nilai yang saling bertentangan, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan saat ini, kemudian juga melakukan uji benar dan salah, terutama berkaitan dengan uji regulasi, uji intuisi. Menurut beliau, hal yang berupa rujukan moral akan ditinggalkan atau dikesampingkan terlebih dahulu. Juga berkaitan dengan uji panutan atau idola, di mana beliau kadang menyampaikan bahwa dia berkonsultasi dengan kepala sekolah lain yang senior dalam wadah MKKS, juga berkonsultasi dengan pengawas atau bahkan dengan dinas pendidikan kabupaten jika mendapati masalah yang besar, dilema yang lebih besar yang harus diambil keputusannya. Untuk prinsip penyelesaian dilema, Pak Toto juga sudah menggunakannya. Misalnya dengan berpikir berbasis peraturan. Menurut beliau, semua keputusan yang diambil dengan sangat hati-hati, terutama jangan sampai bertentangan dengan regulasi atau peraturan yang ada. Beliau juga berpikir berbasis hasil akhir, di mana setiap keputusan yang beliau tetapkan kemudian tidak dibiarkan begitu saja, tapi kemudian beliau menjalankan fungsi supervisi, monitoring, dan evaluasi untuk terus mengawal keputusan yang diambil agar berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari hasil wawancara saya dengan 2 orang kepala sekolah tersebut, saya dapat merefleksikan beberapa hal. Yang pertama, hal menarik yang saya temui dalam wawancara berkaitan dengan praktik pengambilan keputusan terhadap sebuah kasus dilema etika yang dilakukan oleh kepala sekolah yang saya wawancarai. Semuanya sudah dilakukan dengan penuh pertimbangan, yaitu selalu disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian keputusannya sudah diambil dengan penuh tanggung jawab, juga menunjukkan keberpihakan pada murid. Hanya saja kemungkinan kepala sekolah yang saya wawancari tersebut belum mendapatkan pemahaman yang menyeluruh berkaitan dengan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip resolusi dalam penyelesaian dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga tidak semua disebutkan secara eksplisit oleh para kepala sekolah tersebut, namun sebetulnya secara implisit sudah menerapkannya dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang kedua, ada persamaan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Dari kepala sekolah yang saya wawancarai, yaitu semua selalu bertindak sesuai dengan regulasi. Nampaknya prinsip kehati-hatian selalu diterapkan, jangan sampai melanggar regulasi yang ada. Apalagi untuk menjadi sesuatu yang viral, jika melanggar regulasi sedikit saja bisa berakibat fatal. Dampaknya bisa lebih berat lagi. Sedangkan perbedaannya adalah jika Pak Darto selalu berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah dalam menetapkan sebuah keputusan, lain halnya dengan Pak Toto. Beliau lebih berani mengambil keputusan sendiri berdasarkan intuisinya, juga berdasarkan pertimbangan uji benar dan salah lainnya. Yang ketiga, rencana ke depan para kepala sekolah yang saya wawancarai dalam mengambil sebuah keputusan yang mengandung dilema etika adalah mereka akan selalu berpegang pada regulasi, aturan, undang-undang yang ada
sebagai syarat utama dalam membuat sebuah keputusan. Saat ini para kepala sekolah sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Para kepala sekolah yang saya wawancarai selalu mendasarkan keputusannya pada legalitas hukum, regulasi yang ada. Menurut para kepala sekolah yang saya wawancarai, walaupun tujuannya baik, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, juga dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan menunjukkan keberpihakan pada murid, namun kadang ada yang tidak diperbolehkan oleh regulasi yang ada. Alih-alih ingin membuat kebijakan yang berpihak pada murid, ujung-ujungnya malah para kepala sekolah yang saya wawancari harus berhubungan dengan hukum, berurusan dengan pihak yang berwajib, bahkan tidak jarang juga yang sampai masuk ke ranah pidana, sehingga akan menimbulkan dampak hukum lainnya. Hal ini juga yang menurut para kepala sekolah yang saya wawancarai menjadi faktor menurunnya minat menjadi kepala sekolah. Menurut mereka, beban kerja, tanggung jawab, dan resiko yang harus dipikul tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh oleh para kepala sekolah. Menurut para kepala sekolah yang saya wawancarai, ukuran efektivitas pengambilan keputusan yang telah ditetapkan bisa dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan sekolah yang sudah ditetapkan. Kepala sekolah harus menjalankan fungsi supervisi akademik, supervisi manajerial, juga memonitoring dan mengevaluasi seluruh keputusan yang diambil atau yang sudah ditetapkan. Bisa dilihat dari berjalan atau tidaknya program sekolah yang telah disusun, tercapai atau tidak visi sekolah yang sudah ditetapkan. Ibu dan Bapak guru hebat. Yang keempat adalah bagaimana saya akan menerapkan pengambilan keputusan terhadap situasi dilema etika, baik di lingkungan saya, kepada murid, kepada kolega lainnya di sekolah. Tentu saja setelah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang apa itu dilema etika, apa itu bujukan moral, 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip resolusi dalam menyelesaikan dilema etika, maka saya harus sebisa mungkin menerapkannya dalam mengambil sebuah keputusan. Tentunya dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan, agar keputusan yang saya ambil selalu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, bertanggung jawab, dan juga mengutamakan keberpihakan pada murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, keterampilan pengambilan keputusan ini harus saya latih terus dan harus dimulai dari sekarang. Harapan saya ke depan, jika menjadi pemimpin pembelajaran, saya bisa konsisten bagaimana mengidentifikasi paradigma dilema etika, menggunakan prinsip resolusi penyelesaian dilema etika, dan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Demikianlah Ibu dan Bapak guru, hasil pembelajaran saya mengenai unsur-unsur yang kita butuhkan dalam menjalankan pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.